Alhamdulillah, beberapa bulan terakhir ini angka-angka yang saya terima, mereka yang mengalami Omikron itu terus menurun, tidak ada laporan meninggal dunia, juga tidak ada laporan yang datang ke rumah sakit. Jadi mereka yang mengalami cukup isoman 3-4 hari kemudian sembuh sendiri. Tentu ini sangat menggembirakan. Harapan kami mudah-mudahan juga di tanah air suasananya akan seperti di Spanyol. Kalau dibanding puasa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, sekarang sudah jauh lebih maju. 2 puasa yang lalu praktis tidak ada yang mengadakan bukber atau buka puasa bersama, tapi bulan ini saya sudah 3 kali menghadiri buka puasa bersama. Yang pertama adalah di rumah Duta Besar Saudi Arabia, dan itu yang hadir semuanya duta besar, ada sekitar 40 sampai 50 orang hadir. Nah, yang kedua, saya juga minggu lalu menghadiri buka puasa di masjid, di sini disebutnya Masjid M30, tetapi itu sebetulnya masjid terbesar di Madrid. Ada sekitar 200 orang yang ikut buka puasa bersama di situ, kemudian mengadakan sholat taraweh bersama. Nah, insya Allah minggu depan saya juga akan diundang untuk mengikuti buka puasa bersama di masjid yang lainnya cukup besar juga di kota Madrid. Dengan bahasa yang sederhana saya ingin sampaikan bahwa suasana Ramadan di kota Madrid sudah mulai hidup kembali, walaupun tidak sebagaimana situasi normal. Di KBRI juga kita punya musola namanya As-Salam. Biasanya bulan Ramadan ada buka puasa bersama, kemudian taraweh bersama. Nah, kali ini kita belum mengadakan, apalagi ada edaran dari Jakarta, khususnya dari Kementerian Luar Negeri, dilarang adanya buka puasa bersama, taraweh bersama, termasuk di hari raya nanti dilarang melakukan open house. Nah, tapi saya memodifikasi, khususnya di Madrid ini, open house tidak diadakan, tapi bagi tamu-tamu yang mau datang, saya tidak menolak, tetapi harus mendaftar sehingga dilakukan pengaturan-pengaturan yang ketat sesuai dengan prokes. Begitu juga sholat Idul Fitri kita akan laksanakan secara terbatas mengikuti prokes di Wisma Duta di Kota Madrid. Ya, awalnya saya sebagai dubes baru di Madrid ini, sebagaimana tradisi dubes-dubes baru melakukan apa yang disebut dengan courtesy call, ya, atau silaturahim dengan dubes-dubes yang sudah lebih dahulu. Biasanya courtesy call ini isinya mengenalkan diri, kemudian juga mengenalkan prioritas program, kemudian concern secara pribadi. Pada saat saya bertemu dengan Dubes Uni Emirat Arab, saya sangat surprise karena saya menyampaikan kepada beliau saya concern tentang interfaith dialogue dan bagaimana mengembangkan moderasi di dalam beragama. Nah, saya sendiri yang memiliki latar belakang campuran antara insinyur dan juga political scientist, saya concern terhadap bagaimana umat Islam bisa maju, dan kita memiliki persepsi yang sama. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi, tapi waktu yang bersamaan juga kita harus terbuka, toleran dalam beragama, sehingga kita juga bisa menerima sains dan teknologi dari manapun sumbernya. Dan saya surprise ketika beliau bercerita tentang bahwa Uni Emirat Arab sudah mendirikan
Islamic Culture and Religion Tolerance di beberapa negara, termasuk di kota Madrid ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya minta, bisa nggak saya berkunjung ke kantornya? Oh, langsung diberikan alamatnya dan kemudian saya langsung kontak. Dan saya sangat surprise, hanya dalam waktu 2-3 hari saya diterima oleh direkturnya, namanya Juma Al-Kabi. Juma Al-Kabi ini seorang intelektual muda Uni Emirat Arab yang sangat visioner dan paham betul tentang bagaimana kunci memajukan umat Islam. Kita cerita banyak bahwa saya mengapresiasi bahwa Uni Emirat Arab satu-satunya negara Arab yang sekarang memiliki NPP, Nuclear Power Plant. Artinya mereka walaupun punya minyak dan gas banyak, sudah mempersiapkan energi alternatif yang berupa energi nuklir. Kemudian Uni Emirat Arab juga satu-satunya negara Arab yang sudah mengirimkan astronotnya bersama astronot Amerika ke ruang angkasa. Nah, pada saat yang bersamaan juga saya bercerita tentang sejarah Islam di Andalusia yang kuncinya adalah pada waktu itu umat Islam di Spanyol mampu menghadirkan peradaban Islam yang sangat modern sehingga bangsa Barat belajar dari umat Islam, dan hasil belajar ini kemudian bermuara pada Renaissance. Nah, dengan tukar-menukar informasi ini kita bersepakat bahwa kita akan bekerja sama. Saya mengatakan kepada beliau bahwa Anda punya kelebihan, di samping punya visi dan mimpi, Anda punya uang. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya kelebihan. Kita punya visi dan mimpi yang sama, tapi Indonesia jauh lebih maju dalam pengamalan interfaith dialognya. Wah, dia tersenyum sangat gembira dan kita bersepakat untuk menggandengkan kekuatan masing-masing untuk mengembangkan toleransi beragama khususnya di Spanyol. Sebutan Andalusia sekarang ini memang hanya provinsi di wilayah selatan. Tapi zaman kejayaan Islam itu Andalusia, seluruh Spanyol plus Portugal saat ini. Jadi kita akan mengawali dengan FGD. Saya sudah berkomunikasi dengan Komisi 8 DPR RI, dan insya Allah awal Juni ada sekitar 10 delegasi dari Komisi 8 DPR RI akan datang ke Madrid. Kerjasama antara KBRI Madrid dengan Komisi 8 diawali dengan FGD, kemudian akan mengunjungi Cordoba, kemudian Granada, Sevilla, dan beberapa peninggalan Islam. Nah, di dalam FGD itu kita akan mendiskusikan kunci-kunci kemajuan Islam di Andalusia di masa lalu. Bukan saja di antara kita, tetapi kita juga akan mengundang Juma Al-Kabi mewakili yayasan yang dibentuk Uni Emirat Arab ini, tetapi juga kita mengundang tokoh Islam dari Sevilla dan Granada, dan keduanya kita pilih yang orang Spanyol asli.